Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini saya mau berbagi tentang manasik umroh. Saya ngambil ini dari Travel Arafah Mina karena ada beberapa jamaah yang masih belum jelas ketika acara manasik umroh dan mungkin malu bertanya sehingga nggak tahu. Nah, ini persoalan besar. Kita mau melakukan ibadah, tidak paham ilmunya, diiyakan saja, khawatirnya tidak sah. Eman. Biayanya mahal ke tanah suci ini. Lalu kalau tidak sah kan uangnya eman. Ayo kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Umroh itu berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan niat ihram di mikot, tawaf, sa'i, dan mencukur, tahallul. Oke. Keutamaan umroh. Al umrotu ilal umroti kafaratul lima bainahuma. Umroh satu ke umroh selanjutnya, di antaranya itu, antara satu ke dua itu adalah penghapus dosa. Nah, fadilah umroh. Hukum asal umroh ada yang mewajibkan, ada yang sunnah. Yang wajib ini menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, qaul jadid. Kalau sunnah Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, qaul qadim. Nah, ini. Jadi ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Imam Syafi'i mewajibkan, ini qaul jadid. Fatwa terbarunya. Nah, itu. Macam-macam umroh wajib. Umroh untuk dirinya sendiri ya ketika keberangkatan pertama kali. Umroh sunnah ketika sudah selesai umroh wajibnya. Terkadang travel itu satu kali keberangkatan bisa umroh 2 kali, bisa umroh 3 kali. Jadi umroh yang pertama kali itu umroh untuk dirinya sendiri, umroh kewajibannya. Setelah itu selesai mau umroh lagi itu sudah sunnah. Boleh niatkan ke orang lain, namanya badal umroh. Nah, itu. Jadi statusnya badal umroh adalah orang yang melakukan umroh diniatkan untuk orang lain. Orang yang melakukan umroh itu sudah melakukan umroh wajib. Nah, itu loh. Syarat wajib umroh harus beragama Islam. Gak boleh masuk ke tanah suci orang selain Islam. Berakal, balik, merdeka dan mampu. Nah, mampu ini loh ya, yang penting. Jangan dipaksa. Kalau tidak mampu jangan dipaksa. Rukunnya umroh melakukan ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan berurutan. Oke, kita jelaskan ya. Kenapa disebut ihram? Ini adalah ketika kita sudah mulai ihram maka semuanya menjadi haram. Nah, ini dasarnya. Ihram haram. Seperti sholat, takbiratul ihram. Takbir tanda bahwa ketika sudah takbir maka segala sesuatu yang dihalalkan sebelumnya menjadi haram. Tidak boleh dilakukan lagi. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah halal lagi. Di sini kapan boleh halal lagi? Tahallul namanya. Mencukur itu tahallul, boleh halal lagi. Ketika sudah mencukur, boleh halal lagi. Ketika ihram dimulai, semuanya sudah haram. Apa saja yang haram nanti kita bahas. Apabila meninggalkan salah satu wajib umroh yang tadi itu, maka umrohnya tetap sah, tapi harus bayar dam. Dam ini harus nyembelih kambing dan segala macamnya. Makanya hati-hati bagi yang kurang paham ilmunya, harus siap-siap bayar dam, denda itu. Ihram dari mikot, dari tempat. Mikot zamani, mikot makani, mikot tempat. Ada memang harus ada start permulaan ihramnya itu. Namanya mikot. Mematuhi larangan ihram, tawaf wada bagi yang mau pulang. Mikot ada dua, mikot waktu, mikot tempat. Mikot waktu itu setiap hari sepanjang tahun. Mikot makan tempat itu dibagi di beberapa tempat.
di luar Mekah sama orang Mekah. Kalau orang Mekah itu harus keluar dulu. Harus keluar dulu, lalu ke tempat tertentu, baru niat ihram. Sekarang kita bahas yang kita ini, Indonesia ini. Bagi yang tidak tinggal di Mekah, kita ini ada 5. Dzulhulaifah, Zatul Irq, Qarnul Manazil, Yalamlam, Al-Juhfah. Atau mungkin yang sering kita dengar itu Bir Ali, Ji'rona, Tan'im, Hudaybiyah. Itu ya. Itu. Jadi travel umroh seringkali mikotnya Ji'rona, Bir Ali, Tan'im, Hudaybiyah. Itu. Harus di mikot. Niat ihram itu harus di mikot. Kesunahan sebelum berihram, oke? Nah ini, sebelum berihram. Jadi ini masih halal. Silakan mandi yang bersih, pakai sabun, pakai wewangian. Ini yang paling sering salah. Makanya Bapak Ibu, kalau soal manasik umroh, poin pentingnya di sini ketika sudah mau ihram, karena sudah haram semuanya, oke? Karena ini sebelum ihram masih halal. Silakan mandi, pakai Rexona, pakai sampo, pakai sabun yang harum-harum, lakukan semua. Pakai wewangian, cukur, rapikan, kumis cukur, ketek cukur, semua bulu dicukur, nggak apa-apa, karena masih halal. Mandi, bersetubuh, kalau punya hasrat, boleh. Potong kuku, potong, boleh, karena masih halal. Pakai minyak wangi ya. Harus pakai kain ihram. Kain ihramnya khusus. Oke. Pakaian ihram laki-laki adalah warna putih yang tidak berjahit. Satunya dijadikan sarung, satunya dijadikan selendang. Ittiba. Disunahkan warna putih baru dan bersih. Sebelum ihram, sebelum niat ihram boleh pakai wewangian. Kainnya itu boleh. Oke, pakai Rexona silakan. Sebelum ihram, sebelum niat ihram masih halal. Untuk perempuan pakai mukena, berpakaian bebas dan warna bebas, yang penting menutup aurat. Muka dan telapak tangan terbuka. Kain tidak tipis atau transparan dan tidak ketat. Baterai lemah. Ketika sudah niat ihram, yang halal-halal tadi itu sudah haram. Gak boleh membunuh, gak boleh mencukur, gak boleh memotong kuku, gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh mencabut rumput dan pohon, gak boleh pakai kaos tangan, ya, gak boleh cukur, gak boleh menikah, gak boleh bersetubuh, gak boleh pakai baju, gak boleh pakai sepatu, gak boleh pakai topi. Oke? Bagi perempuan nggak boleh tutup muka, nggak boleh tutup muka, cadaran gitu nggak boleh. Nah, Aisyah itu bingung ketika ada larangan ini, jadi beliau pakai cara dijagangi, kainnya rodok jauh, dikasih kayu di depannya. Awas, bisa merusak umroh. Mesum ya, mesum, mencela, memaki atau berbantah-bantahan, ini bisa merusak umroh. Awas. Yang diperbolehkan saat ihram itu aksesoris. Jadi selain pakaian, itu pakai cincin, jam tangan, kalung, ya itu diperbolehkan. Pakai payung itu boleh ya, boleh. Mandi, ganti kain ihram dengan kain ihram yang diperbolehkan. Mandinya ini nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh rontok rambut, rontok disengaja nggak boleh. Bagi yang rambutnya rawan rontok, maka keramas sebelum niat ihram, keramas sampai harum, kasih minyak apa segala macam. Ketika sudah ihram, wes jangan diotak-atik biar tidak rawan rontoknya. Oke. Kalau sudah tahallul baru mandi lagi, nggak apa-apa. Ini insya Allah ibadah umroh ini, ritual umroh ini
ihram, tawaf, sa'i, tahallul ini mungkin membutuhkan waktu 2 jam atau 3 jam lah. Jadi insya Allah bisa lah bersabar untuk gerah-gerahan itu tadi. Niatnya oke, jangan terikat bahasa Arab, bahasa Indonesia pun nggak masalah. Ya Allah, saya mau niat umroh lillahi ta'ala. Wis. Kalau bahasa Arabnya labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah itu. Kalau mau umrohkan orang lain badal umroh, ini bahasa Arabnya nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an siapa? Pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya mau niatkan umroh untuk namanya dadadadadat bin dadadadat misal, oke. Saya mau niatkan umroh untuk ayah saya. Aduh. Gitu. Talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Membaca talbiyah, sholawat dan doa sejak setelah niat umroh sampai menjelang tawaf. Jadi setelah di mikot itu menuju ke Mekah, menuju Ka'bah, bertalbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, ini mengharukan ini. Bagi laki-laki untuk mengeraskan suara, tidak untuk sholawat, adapun bagi perempuan dianjurkan dengan pelan. Jadi labbaik talbiyahnya ini dijaharkan, dikeraskan. Tapi kalau sholawatnya dipelankan. Tapi kalau perempuan pelan aja karena aurat. Mengulang-ulang talbiyah dengan 3 kali. 3 kali jeda, 3 kali jeda. Berdoa. Ketika masuk Mekah berdoa, masuk tanah haram berdoa, masuk Masjidil Haram berdoa, melihat Ka'bah berdoa. Silakan berdoa apa saja. Nah, ini sekarang tawaf. Oke, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dengan sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah selalu ada berada di kiri. Ya, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Pelaksanaan tawaf menuju yang harus dilakukan ya, harus mulai dari Hajar Aswad. Nanti itu ada semacam lampu hijau, itu kode bahwa harus mulai dari sana. Berniat mulai tawaf. Niat mulai tawafnya ini ketika bahu sudah berjajaran dengan Hajar Aswad. Ini yang menjadi sering kesalahan. Dan memang harus praktek ini, memang harus praktek. Sebelum bahu kiri ini berjajaran dengan Hajar Aswad, jangan niat dulu. Karena niatnya nanti itu harus, saya mau niat umroh, labbaik Allahumma umratan. Harus berpamitan sama, harus isyarat, menjam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ke Hajar Aswad itu, makanya harus sejajar. Sebelum sejajar jangan niat, gak bisa. Kalau yang di depan sudah berangkat, yang di belakang maju sesuai garis, sejajar, niat. Berangkat, yang di belakangnya sejajar dulu baru niat. Jadi niatnya ini gantian, jangan bersamaan. Mentang-mentang rombongan, yang di depan sekali, yang paling depan sudah sejajar, niat, yang di belakang ikut niat semuanya. Nggak bisa, nggak bisa. Oke ya. Oh, ini sudah ada penjelasannya. Mengelilingi Ka'bah, berlawanan arah jam ya, berlawanan arah jarum jam. Muternya itu ke sini. Seret. Disunahkan membaca doa sapu jagat dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Sudut terakhir menuju Hajar Aswad. Ini satu putaran tawaf dihitung dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim setelah 7 kali putaran. Ini ya. Kewajiban tawaf, ini yang rawan sekali. Tawaf itu statusnya sama seperti sholat. Jadi harus punya wudhu. Gak boleh batal wudhu. Karena gak boleh batal wudhu, jangan ngentut, jangan bersentuhan, jangan apapun yang membatalkan wudhu. Oke, harus menutup aurat, suci dari hadas, niat dilakukan dalam masjid, Ka'bah selalu sebelah kiri. Ittiba, mana ittiba? Seluruh tubuh berada di luar Ka'bah. Gak boleh masuk ke Hijri Ismail. Hijri Ismail itu yang separuh lingkaran itu. Dan menginjak pondasi Ka'bah. Jangan masuk Hijri Ismail dan jangan menginjak pondasi Ka'bah. 7 kali putaran dan tertib.
makruh ya, makan dan minum, meletakkan tangan di mulut, berbicara selain zikir, mengaitkan jari jemari kedua tangan, menahan kencing, berak, kentut dan lapar, makruh. Statusnya sama seperti sholat ya, jangan berbicara-bicara, jangan kentut. Apa kalau 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 mau kencing kencing aja dulu, batal wudhunya, ambil wudhu lagi, lanjut lagi tawafnya. Tadi di posisi mana, lanjut dari sana, gak perlu ngulang dari awal. Sunnahnya ittiba ya kan, harus buka bahu bagian kanan, yang bagian kiri ditutup kain ihramnya, jadi semacam selendang. Berjalan, boleh lari di 3 putaran awal bagi laki-laki, mendekatkan ke Baitullah, harus khusyuk, rendah hati, mengusap dan mencium hajar aswad, kalau nggak bisa pakai isyarat, mengusap rukun yamani, kalau nggak bisa nggak perlu isyarat, memperbanyak zikir, berkesinambungan, sholat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim dan tidak beritiba, ditutup bahu yang kanan, minum air zam-zam. Ini sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf dilakukan setelah selesai rangkaian tawaf dengan mengambil posisi di belakang makam Ibrahim. Jika memungkinkan, sunnah ini ya. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Setelah sholat berdoa, usahakan mencium hajar aswad. Berdoanya itu di multazam antara hajar aswad dan pintu Ka'bah, itu multazam, itu mustajab, itu berdoa di sana. Sejajar di multazam berdoa. Setelah itu cium hajar aswad kalau bisa, atau isyarat, lalu pergi ke tempat sa'i, minum dulu air zam-zam. Oke, dianjurkan minum air yang netral, bukan yang dingin atau ada tulisan biru. Dianjurkan minum yang biasa, jangan minum yang dingin. Cari tulisan yang not cold, menghadap ke Ka'bah sambil berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan dengan sa'i. Ini hadiah tawafnya ya tadi itu ya. Silakan screenshot amat limitnya. Silakan screenshot 1 2 3 screenshot. Nah, ini doa-doanya. Niatnya dimulai dari sini. Nih tangan saya. Nah, ini. Kalau sudah sejajar baru niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawait labbaik Allahumma umratan. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Lihat hajar aswad. Baru jalan ke sini. Ini lingkaran ini merah, doanya ini. Bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini rukun hajar aswad, rukun Irak, rukun Syam, ini bertasbih. Rukun Yamani sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang garis biru ini rukun Yamani ke rukun hajar aswad. Niatnya dari sini kan, niatnya kan. Seret 1 2 3 4 5 6 7 selesai keluar. Gitu ya. Sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah kehitung 1, Marwah ke Safa kehitung 1. Jadi sudah 2. 3 4 5 6 7 berakhir di Marwah. Oke. Sa'i ini beda dengan sholat. Gak punya wudhu gak apa-apa, jadi aman. Sambil ngentut, sambil kena sentuhan itu gak membatalkan sa'i, jadi aman. Nah, ini lari-lari kecil bagi pria di antara 2 lampu hijau. Nanti ada lampu hijau, silakan lari-lari kecil. Ada lampu penutup, wes jalan kaki lagi, balik lari-lari kecil lagi. Itu nanti bagi laki-laki. Berdiri di Bukit Marwah menghadap Ka'bah dan berdoa. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, berbalik dihitung 1 kali. Oke ya.
Kewajiban sa'i, melaksanakan sa'i setelah tawaf, harus setelah tawaf. Dengan 7 kali putaran, jarak tertempuh Safa dan Marwah, terlewati semua. Menginjakkan kaki di gunung bagi orang sa'i berjalan. Tertib. Nanti ada ini, ada gunungnya. Dan tandanya lah, tanda ini loh. Tanda gunung Safa Marwahnya. Kesunahan mendekati bukit dengan berjalan kaki, membaca zikir dan doa, suci dan menutupi aurat, sunnah, jalan-jalan lari kecil, ittiba, sunnah menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad tidak sunnah. Menurut Imam Syafi'i sunnah, ittiba, tetap dibuka itunya, bahu kanannya, berkesinambungan. Setelah sa'i 7 baru tahallul, potong rambut. Tahallul ini adalah menghalalkan lagi. Jadi yang tadi haram dengan tahallul halal lagi. Nah itu. Mencukur rambut sebagian tapi disunahkan langsung digundul. Yang sudah botak pakai isyarat. Digerakkan di atas rambutnya. Ini silakan di screenshot. Berdoa sebelum dan sudah cukur, disunahkan menghadap kiblat, dianjurkan memotong rambut bagian depan dulu, kanan, kiri, lalu setelahnya silakan yang lain. Bagi perempuan dianjurkan ujung jari di setiap sisi kepala, ujung jari, sekuku inilah, sekuku, krok 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 itu ya. Setelah itu tawaf wada, perpisahan, dilakukan orang yang telah selesai umroh, selesai tahallul itu, kalau mau pulang tawaf wada dulu. Termasuk bagian dari manasik umroh dan hukumnya wajib menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Malikiyah itu termasuk ibadah tersendiri dan hukumnya sunnah. Bagi perempuan yang sedang haid dan nifas tidak wajib. Setelah tawaf wada disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian menuju multazam dan berdoa. Selesai berdoa dianjurkan minum air zam-zam, kemudian menuju Hajar Aswad untuk mengusap dan menciumnya, pergi dengan perasaan sedih. Seyogyanya tawaf wada dilaksanakan setelah selesai dari kesibukan, kemudian mengiringinya dengan keluar dan tanpa berdiam, tanpa tinggal lagi di Masjidil Haram. Alhamdulillah selesai, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya-tanya gak usah sungkan, demi kemaslahatan ibadah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.